Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadiatul Munawwarah dari kelas 9 ruang 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Goa Talo. Pada awalnya, kerajaan Makassar merupakan dua kerajaan kembar, yaitu Goa Talo yang terletak di Semenanjung Barat, Daya Sulawesi Selatan. Sejak Goa Talo tampil sebagai pusat perdagangan laut, kerajaan ini menjalin hubungan baik dengan kerajaan Ternate yang sebelumnya telah menerima Islam dari Sunan Giri. Sejak itulah Raja Ternate berusaha mengajak penguasa Goa Talo atau pendiri kerajaan Makassar pertama untuk memeluk Islam, tetapi usaha beliau gagal. Pada waktu Dato' Ri Bandang datang ke kerajaan Goa Talo, agama Islam mulai diterima dengan baik. Buktinya, Raja Goa Talo yang bernama Karaeng Tunigala memeluk Islam dan memakai gelar Sultan Alauddin Awalul Islam. Setelah Sultan Alauddin wafat, penerusnya adalah Sultan Muhammad Said. Namun, tidak banyak catatan sejarah yang menuliskan tentang masa pemerintahan beliau. Setelah Sultan Muhammad Said wafat, kemudian penguasa selanjutnya adalah Sultan Hasanuddin yang sering kita dengar adalah ataupun pahlawan nasional. Pada masa pemerintahannya, Makassar mencapai puncak kejayaan. Ia berhasil membangun Makassar menjadi kerajaan yang menguasai jalur perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Pada masa Hasanuddin terjadi peristiwa penting, yakni persaingan antara Goa Talo Makassar dan Bone yang berlangsung cukup lama dan diakhiri dengan keterlibatan Belanda dalam Perang Makassar. Pertempuran ini juga disulut oleh perilaku Belanda yang menghalangi pelaut Makassar membeli rempah-rempah dari wilayah Maluku dan mencoba monopoli perdagangan di wilayah Makassar. Keberanian melawan Belanda membuat Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur oleh orang-orang Belanda. Dalam pertempuran tersebut, Hasanuddin tidak berhasil mematahkan ambisi Belanda untuk menguasai Makassar. Makassar harus menyetujui perjanjian Bongaya yang tentunya tidak sama sekali menguntungkan pihak Makassar dan hanya menguntungkan pihak Belanda. Isi perjanjiannya sebagai berikut. 1. Belanda memonopoli perdagangan Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. 2. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. 3. Makassar harus melepas daerah kekuasaan berupa daerah di luar Makassar. 4. Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. Walaupun perjanjian sudah ditandatangani, Sultan Hasanuddin tetap terus berjuang demi Makassar untuk melawan Belanda. Setelah benteng Sombaopu jatuh ke tangan Belanda, Sultan Hasanuddin akhirnya turun tahta. Kekuasaannya diserahkannya kepada putranya, yaitu Mapa Somba. Sultan Hasanuddin sangat berharap agar Mapa Somba dapat bekerja sama dengan Belanda. Tujuannya agar kerajaan Makassar tetap dapat bertahan. Ternyata Mapa Somba jauh lebih keras dan lebih ngeri daripada ayahnya, sehingga Belanda mengerahkan pasukan-pasukan besarnya untuk menghadapi Mapa Somba. Pasukan dari Belanda tersebut berhasil menghancurkan pasukan Mapa Somba dan ia tidak diketahui nasibnya. Dengan kemenangan itu, Belanda berkuasa sepenuhnya atas kerajaan Makassar. Dengan demikian, Makassar dan jalur perdagangannya resmi dikuasai oleh Belanda. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.